Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi. Terima kasih sebelumnya untuk kesetiaan Bapak Ibu saudara-saudara untuk terus menyimak renungan atau pemberitaan firman Tuhan yang setiap hari saya berikan secara rutin. Dan tetap doakan untuk saya tetap setia melalui medsos ini. Saya memberitakan atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kali ini kita akan mempelajari Mazmur 46 ayat 5 sampai 8. Mazmur 46 ayat 5 sampai 8. Mazmur 46 ayat 5 sampai 8. Saya akan bacakan. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia mendengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saya beri judul pemberitaan firman Tuhan kali ini yaitu sungai Allah. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, di Kalimantan Barat ini saya melihat kota-kota kabupaten, kota provinsi itu pasti ya ada sebuah sungai, dan atau paling tidak dia ada di tepi pantai ya. Katakanlah misalnya Pontianak dekat dengan ada sungai yang cukup lebar, luas, yakni panjang, yakni Sungai Kapuas. Demikian juga kota Kabupaten Sanggau ada Sungai Kapuas, Sintang ada Sungai Kapuas. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kota-kota kabupaten pasti ada sungainya. Nah, demikian juga dengan kota-kota yang ada di dunia ini. Kebanyakan kota-kota besar, kota-kota provinsi, kota-kota kabupaten, bahkan ibu kota negara pasti mempunyai sebuah sungai. Ya, jadi untuk mereka bisa hidup, terus kemudian mereka berkembang menjadi kota besar, mereka pada waktu itu membutuhkan sungai. Karena apa? Karena sungai bisa menjadi tempat mereka mengadakan perdagangan. Mereka belum ada lalu lintas darat, mereka menggunakan air sungai untuk lalu lintas mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mengambil air untuk mereka bisa hidup ya, untuk minum, untuk cuci pakaian dan lain sebagainya ya. Maka mereka membutuhkan sungai. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah kota yang dimana itu disebut sebagai kota Allah, yakni Yerusalem. Yerusalem ini cukup unik, Bapak Ibu. Yang saya maksud Yerusalem di sini adalah Yerusalem kota lama, ya. Jadi Yerusalem ini disebut sebagai kota Allah, tetapi tidak seperti kota-kota besar lainnya, ibu kota negara, provinsi atau kabupaten yang mempunyai sebuah sungai, aliran sungai. Tetapi Yerusalem ini tidak memiliki sungai yang mengalir ada di dalam kota tersebut ya. Tetapi apakah Yerusalem tidak seperti kota-kota besar lainnya? Mereka maju kota-kota besar tersebut karena ada aliran sebuah sungai? Tidak. Yerusalem tetap maju, Yerusalem tetap disebut sebagai kota Allah. Karena apa? Sekalipun Yerusalem tidak mempunyai atau tidak memiliki aliran-aliran sungai, tetapi mereka memiliki Allah yang hidup. Dikatakan di dalam ayat 5, kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Jadi mereka percaya bahwa ada Allah yang maha tinggi yang berdiam di tempat itu. Bahkan ayat 6 katakan Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi.
Jadi Allah sungguh-sungguh ada di dalam kota tersebut. Tidak ada goncangan-goncangan yang bisa meruntuhkan kota tersebut. Karena apa? Allah ada di dalam kota tersebut. Bangsa-bangsa konflik, ayat 7 katakan. Tetapi ayat 8 katakan, Tuhan semesta alam menyertai mereka. Jadi hari ini kita belajar Bapak Ibu dari Yerusalem. Sekalipun tidak memiliki sungai ya di dalam kotanya, tetapi mereka tetap hidup. Karena apa? Mereka mempunyai Allah yang maha tinggi, yang tinggal di tempat itu, yang menyertai mereka, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan mereka, yang selalu ada setiap waktu di kota tersebut. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, sekarang ini saya melayani di Sosok. Ya, saya merintis sebuah gereja GBI Sungai Yordan Sosok. Ya, yang sekarang ini sudah hampir 2 tahun berjalan. Ya, sama seperti Yerusalem, dia tidak mempunyai dalam tanda kutip aliran sungai. Ya, aliran sungai yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang kaya, yang bisa memberikan uangnya untuk persembahan khusus, persembahan misi, atau membayar persepuluhan. Saya juga sekarang ini menangani sebuah sekolah yang namanya Sekolah Cahaya Kemuliaan. Tidak ada sekarang ini pembina yang memiliki uang di Jakarta. Ya, mereka tinggal di Jakarta, mereka memiliki kekayaan yang siap untuk membantu sekolahan ini. Mereka sudah meninggalkan sekolahan ini, ya. Tetapi saya percaya saya mempunyai Tuhan yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saya, Allah yang selalu menyertai saya. Saya katakan ini bukan karena saya seorang pendeta, hamba Tuhan yang berkata seperti seolah-olah kelihatannya alkitabiah, ya. Tuhan menyertai saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saya, Tuhan yang sanggup diandalkan. Sungguh bukan hanya pada saat saya melayani di sini, saya melihat Allah itu sungguh-sungguh ada dimanapun saya berada. Sejak saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sungguh saya melihat tangan Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan kita. Jangan takut. Mungkin di mana kita tinggal, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, di dalam masyarakat kita, di dalam kota kita, tidak ada sungai yang mengalir. Tetapi percayalah, ada Tuhan yang namanya Yesus Kristus. Dia bukan hanya sekedar nabi, dia bukan hanya tokoh agama, dia bukan hanya sekedar guru agama, tetapi lebih daripada itu, dia adalah Tuhan yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia selalu ada di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Dia adalah sungainya Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, hari ini kita belajar dari Yerusalem, kota Allah yang sampai saat ini masih tetap ada. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam kota tersebut, sekalipun tidak ada aliran-aliran sungai yang besar yang ada di kota tersebut. Tuhan memberkati. Shalom.